dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam doa Jumat pagi saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, di sini adakah yang bukan yang mengikuti sepak bola? Masih ada yang remen mersani sepak bola? Ya. Enggak. Oh. Oke. Saya cukup suka mengikuti sepak bola. Nah, ini ada satu cuplikan video yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, dari situ kita nanti akan merenungkan satu hal yang sesuai dengan sabda firman Tuhan kita yang kita baca tadi. Ini menyerang ke depan gawang, tapi ternyata tidak jadi gol. Padahal kalau kita lakukan itu, mungkin ceritanya akan lain gitu ya. Ini kebetulan pertandingan itu saya nonton gitu ya. Jadi memang itu tadi merefleksikan tentang bagaimana di dalam sebuah permainan sepak bola, di sebuah tim itu ya sangat dibutuhkan gitu ya kesadaran kalau kita itu pemain sepak bola itu mengutamakan kepentingan tim daripada individu. Tadi itu kan ada kecenderungan tadi yang kita lihat tadi itu ya. Pemain punya kesempatan ini seolah dia pengen dia yang nyetak gol gitu ya, padahal dia nggak jadi gol. Padahal kepentingan juga kosong yang matang besar gitu ya. Nah, jadi dari cuplikan pertandingan itu bisa kita refleksikan gitu ya bahwa memang ada keinginan untuk mementingkan diri sendiri itu ya, ingin menonjol dibandingkan mementingkan kepentingan bersama. Nah, kalau namanya sepak bola itu memang harus bukan hanya mengandalkan kehebatan individu, itu juga sangat diperlukan, tapi justru yang paling utama adalah kekompakan, kebersamaan, semua mengutamakan kepentingan bersama gitu ya, seperti tema kita pagi hari ini gitu ya. Nah, dalam kehidupan juga demikian gitu. Kalau kita kehidupan bersama gitu ya, kalau kita hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri, maka ya nanti kita akan lihat dalam firman Tuhan apa yang terjadi gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang tadi kita baca gitu ya, apa sih yang seringkali menghambat kita untuk bisa mengutamakan kepentingan bersama? Ada dua, yaitu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dan di situ tadi penulis Sanada Gobus mengatakan itu bukan hikmat yang dari atas. Jadi
kalau yang sering menjadi penghambat kita untuk bisa mewujudkan kehidupan bersama yang baik, itu dua hal ini kan, iri hati dan mementingkan diri sendiri, dan itu bukan hikmat yang dari atas. Iri hati itu adalah perasaan yang seringkali muncul tapi tidak kita sadari gitu ya. Ketika ada orang lain yang menerima atau mengalami suatu kebaikan gitu ya, kemudian dalam diri seorang lain itu muncul perasaan tidak rela atau bahkan merasa susah gitu ya, masih sedih gitu ya, tidak terima gitu ya, kalau orang lain itu bisa menerima suatu kebaikan atau mencapai suatu prestasi, pencapaian apapun itu, nah, tidak senang dengan hal itu gitu ya. Nah, mungkin yang membuat dia senang adalah ketika orang lain itu mengalami kesusahan gitu ya. Makanya sering istilah yang itu susah lihat orang lain senang, tapi senang lihat orang lain susah. Itu akarnya adalah perasaan iri hati. Iri hati itu juga menjadi tanda bahwa itu menjadi sebuah perenungan gitu ya. Perasaan iri hati itu bagaimana kita tidak rela, tidak mengasihi orang lain yang juga bisa menerima hal baik gitu ya, atau pencapaian yang baik gitu. Bisa kita tanyakan apakah kita memang benar-benar mengasihi orang lain sama seperti yang Tuhan. Karena kalau kita mengasihi sama, tentu kalau sama menerima atau mengalami hal yang baik, kita malah senang harusnya gitu. Tapi kalau muncul perasaan iri hati, ya kita bisa bertanya lagi dalam diri kita, apakah memang kita sudah mengasihi sesama seperti yang Tuhan perintahkan gitu ya. Yang kedua juga lebih berhubungan dengan diri sendiri. Artinya semua hal yang ada di dalam kehidupan bersama, dimanapun ya, di tengah keluarga, di tengah kehidupan bergereja, di tengah masyarakat, atau mungkin Bapak Ibu yang masih bekerja juga di tempat pekerjaan, atau dimanapun kita berada, kita selalu memusatkan semuanya itu pada diri kita sendiri. Karena kita menganggap bahwa diri kita sendirilah yang paling utama, paling penting gitu ya, paling harus diingat, dipuji, yang harus dilayani gitu ya. Menurut saya pengumuman, mohon bapak-bapak ibu matikan semuanya, maaf ya, biar ganggu khotbahnya Mas Cinto. Mohon semuanya dimatikan, matur nuwun. Matikan apa yang harus matikan? Oke, saya lanjutkan ya. Mematikan diri sendiri itu memang satu hal yang juga sering menghambat kita untuk bisa mengutamakan kepentingan bersama gitu ya, seperti yang Firman Tuhan katakan. Kita menganggap kita lah yang harus menjadi segala-galanya di atas orang lain gitu ya. Itu juga menandakan bahwa kita tidak peduli pada orang lain, apalagi kita mengasihi orang lain gitu ya, karena kita pedulikan diri kita sendiri gitu. Dan itu bukan hikmat yang dari atas. Perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri itu bukan hikmat yang dari atas. Nah, kalau bukan dari atas, lalu dari mana? Ini juga Firman Tuhan sudah mengatakan, asalnya adalah tiga hal ini, dari dunia, dari nafsu manusia, dan setan-setan. Nah, ini menjadi peringatan buat kita semua gitu ya, bahwa perasaan iri hati dan itu bukan dari Tuhan asalnya, bukan hikmat dari Tuhan, tapi itu dari dunia. Dimana ketika dunia mengatakan kita harus mementingkan diri kita sendiri ya, orang lain nggak boleh lebih baik dari kita, orang lain nggak boleh lebih enak dari kita hidupnya. Nafsu manusia juga mengatakan bahwa ya harusnya kita lah yang paling utama gitu ya, daripada orang lain. Hawa nafsu manusia lah yang mendorong kita untuk merasa iri pada kesuksesan atau hal baik yang orang lain. Setan juga tentunya menggoda,
membujuk kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Nah, dari situlah, jadi kita dari diingatkan lagi kalau muncul perasaan itu kita harus ingat itu bukan datang dari Tuhan, itu datang dari dunia, dari nafsu kita manusia, dan juga bahkan dari setan juga gitu. Terus mana? Dengan Tuhan mengatakan iri hati dan mementingkan diri sendiri itu mengarah kemana sih? Nah ini juga sebenarnya bisa kita renungkan bersama dalam sebuah kehidupan bersama. Walaupun kita kalau ada perasaan iri hati, mementingkan diri itu akan menimbulkan kekacauan. Kok ini apa? Sesuatu yang tadinya baik gitu ya, harmonis gitu ya, itu bisa menjadi kekacauan. Yang filoko ya, yang filoko dari perasaan iri itu kan orang yang diiriin yang apa padanya kita iri hati itu sebenarnya nggak tahu gitu ya, dia menjalani kehidupannya, tapi orang lain atau mungkin kita yang melihatnya itu yang merasa iri gitu kan, ya orang itu yang menjalani kehidupannya begitu saja. Tapi ketika sampai yang berikutnya ini, yang kedua, sampai muncul perbuatan jahat gitu ya, sampai misalkan kita sikapnya kepada orang yang kita iriin itu jadi berbeda, menjauh, itu kan sudah perbuatan yang tidak baik gitu ya. Atau kalau lebih jauh lagi, perasaan iri atau menyakiti sendiri itu bisa mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang lebih buruk lagi kepada sesama gitu ya. Nah ini yang perlu kita waspadai bersama. Sikap iri hati, mementingkan diri sendiri itu bisa mengarah membawa kita ke kekacauan dan perbuatan jahat. Nah tentu yang kita mau kejar adalah hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan. Seperti apa saja bentuknya, firman Tuhan tadi sudah mengatakan, murni, pendamai, ramah, penuh belas kasih, dan penuh buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Nah ini cerminan hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan, yang lebih mengutamakan bisa mewujudkan damai, tetap ramah kepada orang lain, penurut, bentuk dalam hal ini penurut pada hal yang baik, penuh belas kasih, kita tetap mengasihi sesama, kita tidak merasa iri pada kesuksesan orang lain, kebaikan orang lain, tapi kita tetap mengasihi mereka, kita pun merasa senang kalau orang lain juga bisa bahagia, tidak memihak dan tidak munafik. Inilah hikmat yang mau kita usahakan kita rasakan terus gitu ya dalam kehidupan bersama. Itulah yang bisa mendorong kita, menolong kita untuk mewujudkan atau mengutamakan kepentingan bersama daripada mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kan tadi seperti di awal saya tunjukkan cuplikan video itu, kalau untuk diri sendiri ya tujuan bersama tidak akan tercapai, hanya memuaskan ego, bahkan bisa membuat kita terjatuh lebih jauh lagi. Dan yang perlu kita ingat juga adalah Tuhan kita Yesus Kristus menjadi teladan yang baik, bukan hanya yang baik, bagaimana hidup tidak mengutamakan diri sendiri. Di atas kayu salib Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi mementingkan bagaimana supaya umat manusia itu bisa beroleh keselamatan. Itu teladan yang mau kita wujudkan juga. Meskipun kita tahu tidak bisa mewujudkan secara sempurna, tapi kita tahu arahnya adalah kita mau seperti itu, tidak mengutamakan diri sendiri, apalagi merasa iri hati pada kebahagiaan orang lain. Nah, sukacita bagi kita semua adalah janji yang indah yang disampaikan di bagian terakhir dalam firman Tuhan yang kita baca tadi.
di ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bagi setiap kita yang terus mengadakan damai, artinya itu juga mengutamakan kepentingan bersama, kebaikan bersama, supaya semua orang bisa merasakan damai sejahtera juga, semua orang bisa merasakan sukacita, tetap pengharapan kepadanya, kepada kita yang mengusahakan damai atau mengadakan damai itu ada buah, yaitu kebenaran yang ditaburkan dalam damai. Jadi buah itu akan muncul dalam kehidupan kita. Buah itu kan ya yang menjadi dampak gitu ya, menjadi hasil dari apa yang kita lakukan, dan kadang itu tidak kita sadari. Tapi buah itu ya sesuatu yang baik, yang dinanti-nanti, yang bisa terwujud ketika kita semua bisa tetap mengadakan damai, tetap mementingkan, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri kita sendiri. Tentu ini bukan hanya mudah, tapi dapat saya yakin ya, apalagi Bapak Ibu siswa semua sudah jauh lebih berpengalaman dalam kehidupan ini, sudah bisa merasakan bagaimana mewujudkan damai, harmoni dalam kehidupan bersama itu jauh lebih indah gitu ya. Timbang kita mementingkan diri kita sendiri, timbang kita terus-menerus dikuasai oleh perasaan iri hati yang bisa membawa kita pada kekacauan dan juga mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita semua kehidupan bersama yang lebih baik, lebih indah, dan lebih harmonis melalui setiap kita, anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk mengadakan damai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam